Rekap pergerakan indeks harga saham gabungan Selasa 18 Desember ini pada pembukaan dibuka di zona merah setelah kemarin ditutup terkoreksi 1,30% di angka 80,5 basis poin. Kemudian pada penutupan perdagangan sesi pertama siang hari tadi terkoreksi 0,75% atau di angka 6.043,77. Kemudian kali ini pantauan kami hingga akhir sesi kedua saya akan mengajak Anda untuk melihat tabel di belakang saya ini bahwa angka masih bercokol di zona merah begitu, masih di angka 6.081,87 atau terkoreksi 0,12% atau melemah 7,44 basis poin. Sejak penutupan perdagangan pekan lalu hingga hari ini memang IHSG terus terkoreksi dan belum mampu bertengger kembali ke zona hijau. IHSG juga meninggalkan level psikologisnya dari level 6.100 menjadi level 6.000-an. Hal ini salah satunya disebabkan dengan melemahnya faktor saham dari sektoral begitu sebanyak 253 saham turun dan menyeret bursa masih bercokol di zona merah. Ada 104 saham yang naik, kemudian 138 lainnya stagnan atau tidak bergerak. Sampai akhir sesi pertama tadi, volume perdagangan tercatat 7,95 miliar saham dengan nilai transaksi 5,16 triliun rupiah. Sebanyak 9 dari 10 sektor juga melemah. Pelemahan dipimpin oleh grup sektor saham konstruksi yang turun 1,4%, kemudian disusul juga dengan sektor pertambangan yang diturunkan 1,08% dan finansial yang merosot 0,94%. Satu-satunya sektor yang menguat adalah sektor industri dasar yaitu 0,21%. Sejumlah analis kemudian kompak memprediksi adanya tren pelemahan ini dipengaruhi berbagai sentimen, terutama adalah sentimen eksternal begitu, prediksi pertumbuhan global yang sampai saat ini dikatakan akan melambat akibat adanya perang dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang sampai saat ini juga belum menemukan titik terang, kemudian adanya ketidakharmonisan di tubuh Kabinet Kerja Presiden Amerika Serikat Donald Trump di mana baru saja informasi pengunduran diri dari Menteri Dalam Negerinya juga menguak ke permukaan. Analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi juga memprediksikan IHSG berpotensi terkonsolidasi di rentang support resistance 6.040 hingga 6.140. Dari eksternal bergeser ke dalam negeri sendiri, kebijakan suku bunga acuan hingga likuiditas perbankan ini menjadi perhatian para investor global. Kemudian data BPS juga menunjukkan adanya defisit perdagangan hingga 2,05 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian rilis pertumbuhan ekspor dan impor year on year yang di bawah ekspektasi sehingga ini membuat shock rupiah dan juga ekuitas. Sehingga faktor eksternal dan juga faktor internal ini sama-sama berpengaruh dalam tren pelemahan lanjutan untuk indeks harga saham gabungan. Posisi Indonesia masih bergantung pada dinamika global yang tentunya ini harus diwaspadai oleh investor global. Mutia Wiro Sastro, Jakarta.